Shalom, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Setio Nugroho dari STT Baptis Bandung. Senang menjumpai saudara semua. Kerelaan hati mengikut Tuhan dan melayani Dia seumur hidup akan membuat kita menikmati pemulihan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 berkata seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang menyemangati Timotius supaya tidak patah semangat, supaya tidak patah arang di tengah jalan. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, Paulus ingin Timotius melayani Tuhan sampai titik akhir. Itu sebabnya dia memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan petunjuk untuk Timotius bisa bangkit kembali jika saja terjadi sesuatu yang berat dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, nasihat ini juga penting untuk kita semua, karena semangat kita pun juga bisa up and down. Ada 3 nasihat. Nasihat yang pertama, jadilah pribadi yang selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu siap di dalam melayani Tuhan, siap di dalam segala keadaan, siap dengan apapun resiko yang terjadi, siap dengan situasi apapun. Dalam ayat 2 dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya ingat lagu Serahkanlah. Ada syairnya yang berbunyi seperti ini. Tak pernah dia janji selalu ada panas, tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tidak selalu hidup orang Kristen akan mulus seperti jalan tol, apalagi kalau kita melayani Tuhan. Tantangan selalu ada, kesulitan selalu ada. Itu sebabnya kita dinasihati, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita berbicara tentang hari-hari yang buruk, kadang-kadang kita semua pernah mengalami hari-hari yang buruk. Paulus pernah mengalami hari-hari yang buruk ketika dia dengan Silas datang ke kota Filipi untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia menengking roh tenung keluar dari perempuan yang dirasuk oleh roh tenung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari buruk bisa mendatangkan kesempatan yang emas dalam kehidupan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Pada waktu di dalam penjara itulah Rasul Paulus memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara, dan kepala penjara beserta seluruh keluarganya kemudian diselamatkan. Yang kedua, dalam melayani Tuhan, jadikan ini sebagai aturan supaya saudara tidak mudah patah, yaitu lakukanlah yang terbaik. Ayat 2 bagian B berkata, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikanlah kata segala. Kata segala memiliki arti semua jalan atau semua cara. Pelayanan tidak bisa dilakukan dengan sekedarnya. Pelayanan tidak bisa dilakukan dengan kemampuan yang seadanya. Harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Dalam ayat 2 bagian B ada sebuah contoh. Kita dinasihati untuk menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kadang-kadang saya mendengar seorang ibu mengeluh seperti ini. Pendeta, saya sudah coba sabar terhadap suami saya tetapi tidak bisa. Ya, itu pasti. Kalau cara yang kita pakai untuk sabar hanya satu cara. Atau seseorang mengeluh seperti ini kepada saya. Orang tua biasanya tentang anaknya. Pendeta, padahal saya sudah nasihati dia, saya sudah ajar dia, tetapi tetap saja dia tidak mau berubah. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah bukan atau belum, sudah atau belum.
Tetapi apakah kita sudah melakukannya dengan semua cara? Kalau kita punya spirit do the best, lakukan yang terbaik, kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengajar, untuk memberi nasihat, untuk melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, supaya pelayanan tidak mudah menyerah, fokuslah. Fokuslah dalam melayani Tuhan. Fokuslah dalam mengikut Tuhan sampai kamu tiba pada titik akhir. Ayat yang kelima berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Melayani Tuhan itu harus sampai kepada titik akhir selama hayat di kandung badan. Itu sebabnya kita harus fokus. Fokus itu penting. Mengapa? Karena sesuatu yang dilakukan dengan fokus pasti hasilnya jauh lebih baik. Fokus itu penting karena fokus memampukan kita untuk bisa setia sampai akhir. Ayat 7 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu doa kita semua. Tuhan memberkati.